Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Ekonomi Pembangunan. Ini bukunya. Ekonomi Pembangunan ini edisi ke-6 tahun 2002 yang ditulis oleh Dr. Andes Irawan dan Dr. Andes M. Suparmoko. Sebelum saya mereview kelebihan dan kelemahan dari buku ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi yang ada di dalam buku ini, yaitu yang pertama adalah pengertian dari pembangunan ekonomi. Jadi, pembangunan ekonomi itu adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan real per kapita. Jadi, tujuan dari pembangunan ekonomi ini selain untuk meningkatkan pendapatan nasional real, pembangunan ekonomi itu juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Untuk selanjutnya yaitu munculnya kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Jadi ini merupakan keadaan atau fakta di dunia. Di sini ada 5 faktor. Faktor munculnya kebutuhan akan pembangunan ekonomi. Jadi faktor ini itu di semua negara, baik negara yang sudah maju maupun negara yang belum maju. Yang pertama adalah banyak negara mengalami pertumbuhan dalam pendapatan ekonomi. Artinya, adanya kenyataan bahwa banyak negara yang mengalami pertumbuhan di dalam pendapatan nasionalnya, tetapi hanya cukup untuk sekedar mengimbangi pertambahan penduduknya. Ada juga negara itu yang mempunyai sedikit sisa pendapatan untuk investasi guna menaikkan standar hidup bangsanya. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan tingkat hidup dengan negara-negara yang lain. Artinya, adanya kesenjangan tingkat hidup dengan negara-negara yang satu dengan yang lain, dan juga kesenjangan ini semakin melebar. Kemudian, 67% penduduk itu hanya menerima kurang dari 17% pendapatan di dunia. Yang keempat adalah usaha dalam perkembangan perekonomian menimbulkan masalah politik dan masalah sosial ekonomi. Artinya gimana? Jadi, banyak negara yang sudah sadar mengenai tingkat pendapatannya yang rendah dan negara-negara tersebut berkehendak untuk berkembang. Jadi sudah mengetahui bahwa bahwa tingkat pendapatannya itu rendah, tetapi dia menginginkan untuk negaranya itu semakin berkembang. Usaha-usaha dalam perkembangan perekonomian mereka, terutama itu menimbulkan masalah-masalah politik. Misalnya, ingin menjadi negara yang merdeka dan masalah sosial ekonomi seperti terjerumus oleh hutang yang dalam, maksudnya hutang yang banyak di setiap negara. Kemudian yang terakhir adalah tingkat hidup yang lebih tinggi. Jadi, apakah perkembangan ekonomi itu dinyatakan dalam tingkat kemakmuran ekonomi atau kesejahteraan pada umumnya? Yang terpenting adalah mereka menghendaki tingkat hidup yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan 5 faktor tersebut, maka pembangunan ekonomi dilakukan oleh semua negara, baik itu negara-negara yang relatif sudah maju maupun yang negara-negara yang belum maju. Baik, kemudian manfaat pembangunan ekonomi sendiri. Jadi terdapat 4 manfaat dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah output atau kekayaan masyarakat bertambah. Artinya, dengan adanya pembangunan ekonomi ini, maka output atau kekayaan masyarakat atau perekonomian itu semakin bertambah. Di samping itu, kebahagiaan penduduk juga akan bertambah. Karena pembangunan ekonomi ini menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Yang kedua adalah memberikan manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam. Artinya,
Jadi memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia atau demi kehidupan masyarakat di negara untuk lebih layak lagi. Yang ketiga, itu adalah kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Artinya, manfaat pembangunan ekonomi ini memberikan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Di dalam perekonomian yang masih primitif, orang itu dipaksa bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidupnya agar dia itu tidak mati atau agar dia itu tidak meninggal. Dengan pembangunan ekonomi yang akan tersedia lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang atau hidup lebih layak. Di samping hal-hal tersebut juga akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan yang terakhir adalah memungkinkan orang memikirkan lebih banyak sifat peri kemanusiaan. Artinya adalah ketika orang itu dapat diharapkan menolong orang lain, jika kebutuhan untuk dirinya sendiri ini bisa terpenuhi atau banyak terpenuhi, sehingga ada suatu surplus yang tersedia untuk orang lain, orang yang membutuhkan, seperti orang-orang yang menderita karena sakit cacat sehingga dia kesusahan untuk bekerja, ataupun karena bencana alam sehingga dia juga kesusahan juga untuk mendapatkan uang, dan juga bisa saja orang yang menderita karena kemiskinan. Jadi orang yang mampu menolong itu termasuk dalam manfaat pembangunan ekonomi. Kemudian di sini juga membahas mengenai sifat-sifat umum negara yang berkembang. Jadi PBB itu menganggap suatu negara itu bisa dikatakan berkembang. Maksud saya PBB itu menganggap suatu negara masih belum dikatakan berkembang apabila tingkat penghasilan per kapitanya itu rendah. Jadi kurang lebih 100 negara yang penghasilan per kapitanya itu kurang dari $300. Jadi itu dinamakan negara yang belum berkembang. Kemudian terdapat juga aspek-aspek kemiskinan. Jadi ini hal-hal yang memang bisa menghambat maksudnya pembangunan ekonomi ya. Jadi ada 6 aspek kemiskinan, yaitu ini menurut Barbie dan Meyer ya. Yang pertama adalah produsen barang primer. Yang dimaksud dengan produksi primer itu adalah produksi dari sektor pertanian, kemudian kehutanan, perikanan, dan juga penggalian. Pada umumnya, penduduk di negara sedang berkembang yang bekerja di sektor produksi primer itu berjumlah lebih dari 60%. Kemudian di sektor produksi sekunder itu kurang dari 20%. Dan di sektor produksi tersier kurang lebih berjumlah 20%. Jadi, konsentrasi pada produksi primer ini disebabkan oleh negara-negara sedang berkembang itu memiliki faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang relatif banyak. Oleh sebab itu, lebih banyak 60%-nya itu pada sektor industri primer. Jadi, sesuai dengan prinsip manfaat komparatif dan biaya komparatif, maka negara-negara sedang berkembang menghasilkan barang-barang yang menggunakan lebih banyak tenaga kerja dan tanah atau sumber daya alam. Kemudian, aspek kemiskinan yang kedua adalah masalah tekanan penduduk. Jadi, di sini terdapat ciri-ciri dalam masalah tekanan penduduk. Yang pertama adalah adanya pengangguran di desa-desa. Jadi pengangguran ini disebabkan oleh luas tanah yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di situ. Kemudian masalah yang kedua adalah kenaikan jumlah penduduk yang pesat. Pesatnya pertumbuhan penduduk dikarenakan
menurunnya tingkat kematian dan makin tingginya tingkat kelahiran di negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kelahiran penduduk yang tinggi. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, lebih banyak tingkat kelahirannya. Jadi di negara berkembang ini menyebabkan semakin besarnya jumlah anak-anak yang menjadi tanggungan orang tua, sehingga menurunkan tingkat konsumsi rata-rata. Hal ini disebabkan tingkat produksi barang dan jasa yang relatif tetap dan rendah. Selanjutnya yaitu yang C, sumber alam belum banyak, sumber daya alam maksudnya, sumber daya alam belum banyak. Jadi, sumber-sumber daya alam yang ada di negara-negara berkembang ini belum mampu, maksudnya masyarakatnya itu belum mampu mengolahnya dengan maksimal. Jadi sehingga masih bersifat potensial. Sumber-sumber alam ini belum dapat menjadi sumber-sumber real karena kekurangan kapital, tenaga kerja, atau tenaga ahli, dan wira swasta. Kemudian yang D, atau yang keempat, yaitu penduduknya itu masih terbelakang. Jadi di negara-negara yang sedang berkembang itu penduduknya masih terbelakang. Artinya secara ekonomi, penduduk di negara-negara berkembang masih relatif terbelakang, artinya kualitas penduduknya itu sebagai faktor produksi tenaga kerja adalah rendah, masih identik dengan rendah. Kemudian yang kelima adalah kekurangan kapital. Artinya, kekurangan kapital ini disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi. Jadi investasinya itu lebih rendah. Rendahnya tingkat investasi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat tabungan, dan tingkat tabungan ini rendah akibat tingkat penghasilannya juga rendah. Dan yang terakhir adalah orientasi ke perdagangan luar negeri. Nah, jadi perbedaan antara negara-negara yang sudah berkembang dengan negara-negara yang sudah, maksudnya negara-negara yang sudah berkembang dengan negara-negara yang akan berkembang dalam hal perdagangan luar negeri itu adalah bahwa yang diperdagangkan oleh negara-negara sedang berkembang, terutama barang-barang produksi primer, bahkan hampir seluruh untuk ekspor. Jadi lebih mementingkan produksi primernya untuk dieksporkan. Selanjutnya, dalam buku ini juga membahas mengenai kesulitan-kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Jadi ada beberapa kesulitan umum dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah dualisme ekonomi. Apa sih arti dualisme ekonomi? Jadi begini, hampir semua negara itu menghadapi sistem dualisme. Di kota-kota atau di dekatnya perekonomian sudah bersifat industri dan uang digunakan secara luas. Sedangkan di luar kota atau bisa disebut di pedesaan, itu perekonomiannya masih pada tingkat rendah atau subsisten. Aspek-aspek dualisme ini diantaranya adalah adanya perekonomian pasar, perekonomian subsisten, dan daerah kantong asing. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perekonomian pasar. Jadi di pusat-pusat kota, perekonomian itu sudah bersifat ekonomi pasar dan banyak menggunakan uang. Jadi kalau misalnya dulu kan masih sistem barter. Kalau sekarang kan sudah berubah menjadi uang. Jadi kota-kota itu sendiri biasanya atau kadang-kadang berupa kota pelabuhan yang mempunyai hubungan langsung dengan dunia luar. Jadi di pelabuhan itu lebih banyak kaitannya dengan hubungan langsung di dunia luar, baik melalui hubungan udara, laut, radio, ataupun telepon. Perdagangan dengan luar negeri bagi daerah-daerah pedalaman melewati kota-kota ini, sehingga kota-kota ini menjadi pusat perdagangan. Kemudian yang kedua yaitu perekonomian subsisten. Dalam keadaan normal, perekonomian subsisten itu tidak saja bertindak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam hal makanan, akan tetapi juga dapat mengadakan atau menyediakan bahan makanan. Jadi tidak hanya bertindak untuk memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga mengadakan atau menyediakan bahan makanan itu sendiri.
Selain bahan makanan, terdapat juga ketersediaan barang-barang tenunan, kerajinan, kemudian barang-barang rumah tangga, barang-barang perdapuran, dan itu tuh berasal dari, maksud saya, barang-barang dapur yang berasal dari tanah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah daerah kantong asing. Jadi di daerah-daerah yang masih terbelakang, itu kadang-kadang terdapat perusahaan-perusahaan asing yang sudah menggunakan teknologi, jadi memanfaatkan daerah-daerah terbelakang itu untuk perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan asing itu yang bisa menggunakan teknologi padat modal yang lebih tinggi. Misalnya saja tambang minyak di Timur Tengah, Venezuela, Libya, atau mungkin Freeport misalkan di Indonesia. Itu kan itu kan punya Indonesia tapi dikuasai oleh negara-negara asing. Jadi ada pendapat yang menyatakan bahwa ini tuh merupakan ekonomi kapital. Apa yang dihasilkan oleh mereka itu melulu untuk ekspor, dan hubungannya dengan dalam negeri sendiri itu hanya dalam bentuk pembayaran upah buruh. Jadi yang mempunyai misalkan Freeport, yang mempunyai negara Indonesia, tapi negara Indonesia itu yang dijadikan untuk buruh. Jadi upahnya itu untuk buruh. Lebih ke situ. Kemudian ada juga iklim tropis. Jadi banyak teori itu mengemukakan bahwa rendahnya produktivitas karena adanya iklim tropis. Tetapi pada umumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hal itu disebabkan karena kurangnya usaha manusia, terus itu juga banyak sekali penyakit-penyakit, dan juga keadaan pertanian yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, kesulitan selanjutnya yaitu produktivitas yang rendah. Jadi, rendahnya produktivitas itu lebih banyak ditentukan oleh kualitas manusia dan sumber alam yang ada di negara berkembang. Alam sekitarnya, yaitu sumber-sumber alam, sebagai faktor produksi, seperti sifat-sifat tanah, keadaan hutan, relief tanah, sumber-sumber mineral, air hujan, dan sebagainya. Keadaan alam sekitar yang tidak menguntungkan merupakan halangan berat bagi pembangunan ekonomi sendiri. Tetapi biasanya dapat diatasi dengan kualitas manusianya atau kualitas tenaga kerjanya yang lebih baik. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah kapitalnya itu sedikit. Jadi kesulitan yang lain adalah jumlah kapital sedikit. Di negara yang sedang berkembang, kapital itu merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan kapital ini dapat berarti mutlak dan dapat pula berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Jadi karena produktivitas tenaga kerja di negara sedang berkembang rendah, maka berarti bahwa pendapatan negara tersebut juga akan rendah. Sehingga tabungan sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah. Keadaan ini sering disebut dengan lingkaran setan. Kemudian ada juga perdagangan luar negeri. Artinya, bagi negara sedang berkembang, pada umumnya itu ekspor mereka sendiri dari beberapa macam bahan mentah atau produksi primer tadi yang mempunyai elastisitas penawaran permintaan atas perubahan harga yang inelastis. Jadi bila harga-harga di luar negeri itu naik, jumlah yang ditawarkan tidak dapat segera ditambah, dan sebaliknya bila harga itu turun, jumlah yang ditawarkan itu juga tidak dapat dikurangi seketika itu juga. Jadi itulah yang menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam pembangunan ekonomi. Selain itu juga terdapat ketidaksempurnaan pasar, artinya masalah yang menyangkut imobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luas, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah, dan kurang adanya spesialisasi,
Semua ini merupakan penghalang bagi alokasi faktor-faktor produksi yang optimum. Kemudian yang terakhir adalah pengangguran. Jadi pengangguran itu juga termasuk kesulitan-kesulitan umum. Karena kenapa? Jadi di dalam pengangguran ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pengangguran. Di antaranya adalah yang pertama, itu banyak tenaga yang pindah dari desa ke kota. Yang kedua, itu kota tidak mampu menampung tenaga kerja yang tadi yang berpindah dari desa itu karena banyaknya tenaga kerja dan kurangnya faktor produksi lain terutama kapital untuk mengimbangi tenaga kerja yang meningkat itu. Jadi di kota itu sehingga di kota itu cuma karena lebih banyak penganggurannya. Selanjutnya saya akan mereview kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihannya yang pertama adalah bahwa di dalam setiap bab buku ini itu diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk latihan. Jadi diberikan beberapa pertanyaan untuk latihan. Hal ini bertujuan untuk mengingat pembaca. Jadi pembaca bisa mengingat ulang materi-materi yang dipelajari dalam buku ini. Kemudian yang kedua, perbaikan susunan kalimat dan pembetulan kesalahan pengetikan menurut saya sudah dimaksimalkan karena memang mungkin ya beberapa buku itu kesalahan penulisannya itu juga maksudnya juga ada aja kesalahan penulisan. Menurut saya di buku ini sudah mulai memperbaikinya sehingga pembaca itu tidak bingung dalam membaca. Kemudian kekurangannya itu kan dalam buku ini berjudul ekonomi pembangunan. Tapi di dalamnya itu lebih membahas mengenai pembangunan ekonomi. Jadi judulnya ekonomi pembangunan, tapi pembahasannya pembangunan ekonomi. Padahal dua hal ini berbeda. Jadi saya melihat dari modul dengan judul ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi oleh Profesor Lincoln Arshad. Jadi yang fokus kajiannya itu ekonomi pembangunan lebih ditekankan pada analisis tentang keberagaman negara sedang berkembang dan pengidentifikasian faktor penyebab mengapa terjadi perbedaan tingkat kinerja ekonomi dari setiap negara. Sedangkan pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Jadi menurut saya, alangkah lebih baiknya jika judulnya ini sudah tepat, ekonomi pembangunan. Jika di dalamnya itu lebih sebenarnya membahasnya lebih ke ekonomi pembangunan. Hanya saja kata-katanya yang salah. Jadi lebih banyak pembangunan ekonominya. Padahal pembahasannya itu lebih ke ekonomi pembangunan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada saran atau komentar, bisa di bisa diisi di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.